Bosku, saya minta dibantu. YouTube saya penontonnya kurang banyak. Bagaimana caranya? Nah, jadi memang membuat penonton suka dengan video kita dan menonton video kita itu memang tingkat tersulit dalam nge-YouTube ya teman-teman. Kita tidak tahu siapa yang menonton video kita tidak tahu apa kemauan penonton kita, sehingga kita harus mencari akal bagaimana supaya penonton menonton video kita. Nah, tapi tenang saja, saya punya cara tersendiri bagaimana supaya meningkatkan penayangan dari video kita. Apa yang saya lakukan ketika video saya itu sepi penonton. Nah, jadi simak video ini sampai habis. Saya akan berbagi triknya kepada teman-teman. Bagaimana sih cara saya untuk menaikkan penayangan pada video saya sendiri. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang videonya masih sepi, ada beberapa cara yang harus kita lakukan atau yang saya lakukan ya ketika video saya itu sepi penonton. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan ketika video saya sepi penonton, ketika mengupload video, saya akan lihat terlebih dahulu perkembangan dari video saya tersebut. Minimal saya selalu melihat di 5 jam pertama. Ketika di 5 jam pertama video saya itu perkembangannya cukup lambat, nah saya akan lihat data analitik bagian mana yang kurang pada video saya. Misalkan pada data analitik itu ada 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama penayangan, yang kedua rasio klik tayang, dan yang ketiga durasi penayangan video kita. Nah, di antara yang 3 itu, ketika ada salah satu yang centangnya abu-abu, berarti pada bagian itulah yang akan saya perbaiki. Misalkan pada bagian penayangan, misalkan penayangannya sedikit misalkan. Nah, ketika saya melihat penayangannya sedikit, saya akan coba merubah pada bagian judulnya. Nah, bagaimana cara saya merubah judul? Dari mana saya akan mengambil judulnya? Saya akan mencari di pencarian YouTube, di beranda YouTube, judul yang sama temanya dengan channel saya. Nah, ketika saya menemukan beberapa judul teratas dari video-video yang sudah trending, saya akan mencoba merubah judulnya dan meniru judul video-video yang sudah trending tersebut. Nah, kenapa kita harus mengambil judul-judul atau menggunakan judul video-video yang sudah trending? Karena ketika judul video orang lain yang sudah trending tersebut, pastinya judul tersebut sudah sering diketikkan oleh penonton di kolom pencarian ya. Jadi setidaknya ketika penonton mengetikkan di kolom pencarian dengan judul yang digunakan oleh channel yang sudah besar tersebut rekomendasinya, setidaknya ketika video tersebut ditemukan oleh penonton, setidaknya video kita juga akan muncul di bawahnya. Ya walaupun tidak di bawahnya ya, tapi setidaknya pada bagian barisan keempat, kelima, atau keenamnya ketika penonton men-scroll video yang lainnya, penonton akan menemukan video kita di bawah video yang sudah viral tersebut. Karena apa? Karena kesamaan judul yang kita buat itu tadi. Jadi harapan saya seperti itu ya teman-teman. Jadi hal pertama yang saya lakukan yaitu saya merubah judul dan membuat judul yang sama persis dengan video-video yang sudah trending. Itu pada bagian pertama. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian keduanya. Ketika rasio klik tayang saya itu videonya centangnya abu-abu, berarti itu ada kesalahan pada thumbnail. Nah, dan saya juga merubah thumbnailnya. Dan saya juga melihat referensi thumbnail-thumbnail yang dibuat oleh channel-channel yang sudah besar juga. Nah, apakah saya juga akan mengambil thumbnailnya? Ya tentu tidak, karena itu pelanggaran ya teman-teman. Tapi ketika kita hanya menggunakan judul yang dibuat oleh orang lain, walaupun itu sama persis tanpa ada bedanya, ya itu tidak akan kena pelanggaran karena itu hanya sebuah judul. Tapi ketika kita mengambil thumbnail orang lain, kita gunakan di video kita, nah itu akan bisa berdampak pelanggaran ketika si pemilik channel melaporkan ke bantuan YouTube atau pengaduan YouTube kalau thumbnail mereka sudah digunakan oleh orang lain dan kita akan kena pelanggaran. Karena itu hasil karya dia sendiri. Dia yang membuat thumbnail, dia mengedit thumbnail, lalu kita gunakan seenaknya saja, ya itu akan berdampak pelanggaran pada video kita. Tapi caranya bagaimana? Ya setidaknya saya meniru atau mencontoh apa bahasa yang digunakan oleh thumbnail tersebut. Bagaimana kata-katanya, apa warnanya, dan saya edit sendiri. Intinya saya hanya meniru atau mencontoh pada bagian bahasa yang dibuatnya saja. Jadi itu pada bagian thumbnail, dan itulah yang saya lakukan. Nah, pada bagian ketiga, ketika durasi penayangannya itu centang abu-abu, ya itu kita tidak bisa berbuat banyak ya teman-teman, karena itu ada pada bagian video. Ketika durasi penayangan kita itu sedikit, ya tentunya itu ada kesalahan pada video kita, dan kita tidak mungkin kan bisa mengedit video. Nah, setidaknya itu bisa menjadi pelajaran buat saya untuk video-video selanjutnya. Ya bisa jadi ada kesalahan dalam proses editingnya. Nah, apa-apa saja kesalahan dalam proses editing pada video kita yang membuat video kita tersebut tidak mendapatkan penayangan? Ya mungkin karena awalan videonya kurang bagus. Jadi buat teman-teman ketika mengedit video,
cobalah membuat di awal video itu tidak membosankan penonton. Jadi editan video kita itu minimal di 30 detik pertama jangan membuat penonton bosan. Karena itulah kuncinya sebenarnya. Ketika penonton membuka video kita, lalu di 30 detik pertama penonton bosan dengan apa yang kita sampaikan, maka di saat itulah penonton akan men-skip video kita dan keluar dari video kita. Jadi usahakan di 30 detik pertama kita membuat penonton penasaran. Ya mungkin dengan menampilkan durasi-durasi dengan cuplikan-cuplikan yang menarik. Sehingga penonton penasaran apa sih kelanjutan dari cuplikan ini tersebut. Sehingga penonton tanpa dia sadari mereka akan bertahan menonton video kita. Nah jadi buat teman-teman, ketika video teman-teman itu sepi penonton, fokuslah pada 3 hal tersebut. Yang pertama, penayangan video. Yang kedua, rasio klik tayang, yaitu pada bagian thumbnail. Coba di cross check lagi. Dan yang ketiga, yaitu berapa lama penonton menonton video kita atau durasi video. Nah, jadi itu hal yang sangat penting pada bagian sebuah video, teman-teman. Ketika video kita tidak mendapatkan penonton, hal utama kesalahan ada pada bagian 3 tersebut. Oke, jadi itulah trik yang saya lakukan ketika video saya sepi penonton. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dipraktekkan juga di video teman-teman masing-masing. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.